Jadi pada saat kita mendekatkan diri pada Allah, inilah kita akan dituntun sama Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan selama kita dekat pada Allah, Allah yang bantu kita, Allah yang tolong kita, Allah yang mudahkan semuanya. Allah yang kerjain buat kita. Kenapa? Kalau kita manusia yang ngerjain, nggak beres, Pak. Tapi kalau Allah yang kerjakan, pasti beres. Iya. Jangan kita andalkan otak kita, otot kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Nggak ada apa-apa. Allah. Dekatkan diri pada Allah, minta kepada Allah, yakin Allah akan kabulkan. Itulah yang Allah lihat dan itulah saatnya Allah datangkan pertolongan untuk kita. Islam ini hanya satu, teman-teman. Islam ini tidak dua, tidak tiga, 5, 10, tidak. Walaupun di luar sana banyak yang membuat aturan-aturan sendiri dan segala macam, tapi sesungguhnya Islam ini satu. Islam ini satu tubuh. Jadi kalau kita bertanya mana lebih baik, Muhammadiyah kah, NU kah, atau PKS, atau P3, atau Banser, atau FPI, mana lebih baik? Kalau ada pertanyaan seperti itu, sama saja kita bertanya mana lebih baik, hidung kita, mata, mulut, jantung, paru-paru, tangan, kaki, kepala, mana lebih baik? Semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bisa mengajak mereka berpikir. Betul. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mereka ini orang-orang yang orang-orang bertakwa itu, orang-orang yang berpikir dengan akal sehatnya. Betul. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Nggak ada. Kalau mereka mau berpikir, kalau mereka berpikir dengan akalnya. Betul. Kalau akalnya nyambung sama hatinya. Ini Islam. Betul ya. Artinya, ini Islam. Artinya memang Islam itu memang meninggikan sebuah akal ya. Betul. Karena kalau kita bicara dengan mereka, kemudian suatu seketika dia diam berpikir, good sign. Pertanda bagus. Karena dia mikir. Kalau dia udah mulai mikir, oh ini cakep nih, bagus nih, bisa kita terusin dakwahnya. Gitu aja. Dan saya suka bilang, Islam ini Rasulullah SAW lebih mengedepankan adab dan akhlak. Iya. Betul. Karena kita sudah banyak sekali ya, dengar cerita-cerita, kisah-kisah para sahabat yang mungkin mereka tidak banyak punya ilmu agama. Betul. Tidak banyak punya pengetahuan tentang syariat Islam. Bahkan tidak hafal Al-Quran. Atau mungkin bacaan Al-Qurannya juga tidak bagus. Tapi mereka orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang diajarkan bagaimana punya adab yang baik, bagaimana punya akhlak yang baik. Saya pernah didatangi, persis di food court ini. Saya pernah didatangi, saya ngobrol dengan sahabat saya, dia orang Turki. Dia ngobrol seperti itu, dia datang. Saya bilang, kamu yang namanya Dewa? Iya. Saya nonton video kamu di YouTube, kamu viral katanya. Ya Pak, ada masalah apa? Saya cuma mau kasih tahu, agama kamu agama kebencian. Wah. Nabi kamu itu pedofil, anak kecil saja dinikahi. Astagfirullah. Semua ucapan-ucapan seperti itu diucapkan. Saya cuma diam. Teman saya yang Turki ini udah mau pukul dia. Udah mau pukul, saya pegang pahanya. Bukan berarti kita nggak marah, Nabi kita dihina. Iya, betul. Agama kita dicaci maki, bukan tidak marah, tapi mereka, prinsip saya begitu, mereka belum, dia nggak kenal Islam, dia nggak kenal Nabi, makanya dia berucap seperti itu. Selesai dia ngomong seperti itu, saya tanya gini, Pak boleh saya tanya? Silakan. Bapak mau teh apa kopi? Dia makin bingung. Saya baru saja menghina agamamu, saya baru saja mencaci maki nabimu. Kenapa kau masih tawarkan minum? Saya bilang, nggak enak Pak, ngobrol nggak ada kopi. Saya bilang, kopi dulu lah, kita santai cerita ngobrol. Saya nggak pakai dalil apa-apa, dia syahadat.
Alhamdulillah, Masya Allah. Karena yang kita tunjukkan adalah beginilah adab umat Islam, beginilah akhlak umat Islam, bukan apa-apa main benjut, apa-apa main hajar. Oh dia menghina Nabi, sikat. Pukul. Ntar dulu, dia belum kenal. Belum kenal ya. Ini kadang-kadang memang sentuhan adab itu perlu ya, Bu. Iya. Bang, terhadap orang-orang yang belum mengenal Islam itu. Iya. Masya Allah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi langsung. Iya, betul. Setiap sore di kota Mekah, apa yang Nabi lakukan? Menyuapi seorang Yang buta itu. Ya? buta Yahudi. Masya Allah, iya, iya. Pernah disebutin ayat gitu. Qalamullahu ta'ala, ini ayat Allah, aku adalah Nabi, ayo ucapkan asyhadu alla enggak gitu. Justru pada saat disuapi dihina terus Nabi, dibilang pendusta lah, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir, sebenar-benarnya penyihir. Masya Allah. Tapi makin dihina, makin lembut suapan beliau. Iya. Suap. Dan itulah mungkin harus yang dimiliki seorang muslim ya. Ya. Harus mengedepankan Akhlak dan adab. Akhlak dan adab Tunjukkan kita ini Islam. Iya. Kecuali mereka yang benar-benar sudah keterlaluan Betul, terhadap yang- Islam. Itu pun yang masih pertama kali kita lakukan ya dakwah dulu. dakwah dulu. Dakwah dulu. Jangan langsung contohnya kayak Ahik yang di penjara. Iya, iya. Saya nggak sebutin ya, pokoknya begitu. Penjara gara-gara menghina surat Al-Maidah, ya kan? Hujatan kepada dia banyak sekali. Banyak. Tapi Banyak dakwahnya sekali. nggak ada ini. Dakwahnya nggak ada. Ya, Masya Allah. Kami sama teman-teman mengantarkan buku kepada mereka, kepada dia, buku tentang Islam, buku tentang Nabi, biar mereka apa? Biar mereka kenal, biar dia kenal. Islam ini seperti ini, yang disebutkan Al-Maidah seperti ini. Betul. Jadi jangan main cabut ayat, dia pilih, kemudian dia pakai untuk kampanye, dan akhirnya blunder buat dia. Iya. Dan nanti kalau sudah seperti itu, para pengikutnya akan nyebut umat Islam itu keras. Umat Islam itu tidak pemaaf. Katanya Allah pemaaf. Kenapa dia sudah minta maaf, kita tidak maafkan? Betul, betul. Masya Allah ya. Jadi serba salah, kita mau gimana ya. Makanya kalau kita mengedepankan adab, mengedepankan akhlak, insya Allah. Betul. Insya Allah. Artinya Masya Allah keren banget. Buat sahabat ngaji cerdas, kita sudah mendengar banyak sekali ya rangkaian cerita dari Bang Dewa ini. Alhamdulillah, saya rasa jujur Bang, saya juga ngerasa terinspirasi jujur Amin, dari insya Allah. cerita-ceritanya. Bahkan yang sangat menginspirasi bagi saya adalah cara dakwahnya Bang Dewa ini, Masya Allah. Dan Kita semua bisa. iya, kita semua bisa. bisa. Cuman kadang-kadang orang ini nggak ada yang mau gitu. Merasa, saya belum punya ilmu. Betul. Saya belum punya ini. Pak, beli stiker itu 5.000, Pak. Stiker? Stiker? Stiker apa? Nah, iya, banyak. Ayo sholat di masjid. Oh iya betul. Itu udah termasuk dakwah Go ya. to Allah gitu. Masya Allah. Nah, itu kan dakwah. Beli stiker 5.000, tempel di mobil, di helm kita di belakang plug gitu. Macet orang baca. Dan kadang-kadang memang yang nauzubillahnya ya, ada seorang muslim yang pengen dakwah tapi dia bilang gini, kayak ini orangnya nggak cocok didakwain gitu. Itu lebih fatal lagi ya, Masya Allah. Nah, Bang Dewa, kita agak cair dikit nih Bang Dewa. Ketika sudah memeluk Islam pertama kali, ada nggak kira-kira syariat yang sulit untuk dijalani? Kebiasaan kayak gitu ya. Kalau saya jujur, ketika saya mualaf tuh sholat subuh saya susah banget. Oh, Masya Allah. Nah, bagaimana penetrasi Bang Dewa terhadap syariat? Kendala pasti ada lah. Pasti ada ya. Lidah. Oh, lidah. Baca Quran. Baca Quran itu. Alif bata dulu kan. Wah, ini saya sampai hampir setiap hari itu gimana saya bisa ngaji nih, saya bisa baca Quran dengan baik dan benar. Sampai sekarang pun saya masih harus belajar karena lidah ini masih keluh sekali, susah. Susah, ya? Beberapa makros, beberapa kolkolah itu Iya. masih agak sulit, tapi saya terus berusaha belajar aja. Belajar ya. Nah, karena pada saat kita belajar, pada saat kita ikhlas, ya Allah, tuntun saya. Ya Allah, tuntun kami. Tunjukkan kami bagaimana kami bisa mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Bagaimana saya mau belajar. Saya dulu sholat, itu buku depan. Buku di depan sambil sholat. Buku, iya, jadi ngeliat. Oh, begini. Habis gitu, takbir segini. Oh, nggak boleh ngelebayin kuping, segini. Itu sambil baca. Itu belum ada YouTube ya? Belum lihat YouTube waktu itu. Belum, Pak. Saya udah tua, Pak. Zaman saya nggak ada YouTube, Nggak ada Pak. YouTube, ya? Jadi saya sudah belajar seperti itu tuh dari lama. Jadi kita ini dalam beragama Islam, ada guru saya bilang, Ustadz Ali Hasan Bawazir,
seandainya kita punya waktu 100 juta tahun pun, kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu mempelajari semua ilmunya Allah ini. Betul. Iya. Nggak bisa. Sepakat sih. Karena begitu luas, begitu banyak, begitu besar. Apalagi umur kita yang 50, 60, 70 menguasai semua. Artinya kalau sudah niat itu mungkin Allah mudahkan ya, Iya. menjalankan perintah-perintah Yang penting kewajiban. niat dulu. Niatnya dulu ya. Kerjakan. Pernah dengar nggak? Ada penghafal Quran namanya Fajar, umur 4,5 tahun. Dan dalam keadaan cacat otak. Oh iya. Jadi maaf gitu ya, ini memang kenyataannya seperti itu. Dia di atas kursi roda, Iya. ngeces Masya gitu. Allah. Tapi setiap ada yang membacakan ayat, dia bisa teruskan. Iya. Masya Allah itu. Itu kalau nggak di stop sampai Anas, sampai terakhir itu, sampai tuh hatam Quran kelar udah. Artinya orang yang seperti itu aja Allah mudahkan ya. Karena niat tadi. Alhamdulillah. Berarti intinya saya rasa sih gini, Bang Dewa. Saya rasa ketika kita sudah puas terhadap Islam Ya. ya kan ya, maka setiap perintah maupun larangan itu akan mudah. Ya. Karena kita kan puas dengan ketuhanannya. Ya, Enggak. bukan hanya itu. Gitu ya? Tidak boleh juga puas terhadap kita Islam dari kecil. Kadang Iya. merasa, saya udah Islam dari Betul, kecil. betul. Enggak, tetap belajar Pak. Belajar dulu, iya betul. Berapa banyak di luar sana yang mereka Islam, berkerudung, bahkan sekolah-sekolah yang mengenalkan tentang agama-agama Islam, tapi tidak hafal rukun iman, tidak tahu rukun Islam. Iya. Ini betul-betul hal yang ajaib ya. Ini PR kita bersama. Iya, gila ditanya YouTuber ini tahu nggak? Tahu Tahu. dia. Oh, K-pop, tahu Blackpink, cie, tahu. Tapi giliran ditanya rukun iman berapa ya? Iman tukang sayur katanya, iman siapa? Ini kan masalah Pak. Jadi Islam ini agama yang sudah dituntun, yang sudah diturunkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah untuk menjadi agama kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada cucu-cucunya, anak cucunya semua menyampaikan, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah. Nah, Bang Dewa, saya rasa gini, kayaknya kita perlu motivasi nih. Bagaimana, apa semangat Bang Dewa dan untuk semangat untuk sahabat-sahabat di luar sana, Bang Dewa, khususnya kepada muslimin, supaya mereka tuh bisa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, layaknya Bang Dewa yang sekarang ini, Masya Allah. Insya Allah, saya Inspirasi. juga masih belajar. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang Jadi- kita lihat ya, muslim sekarang itu Subhanallah mengaku dirinya muslim, tapi banyak sekali yang nauzubillah, Iya. bahkan sholat Jumat pun nggak mau. Lebih milih narik angkot kayak gitu. Nah, pesan-pesannya gimana nih Bang Dewa? Ya, jadi gini teman-teman, kita ini Islam bukan berarti sudah aman. Oh iya, betul. Kita ini Islam, masih banyak hal-hal yang memang kita harus kerjakan, dan itu perintah dari Allah. Dan insya Allah yang namanya perintah dari Allah itu justru baik buat kita. Betul. Allah nggak butuh sujud kita. Astagfirullah. Seluruh manusia di dunia ini berhenti sholat, berhenti baca Quran, berhenti untuk ruku, beribadah, puasa pada Allah. Allah tidak akan sedih, tidak akan nangis. Kenapa? Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Sama seperti kita mendekatkan diri, wah saya lagi punya kebutuhan ekonomi, saya dekati orang kaya, pengusaha. Allah maha kaya. Allah maha memberi apa yang kita pinta. Masalahnya adalah kita mau datang nggak pada Allah. Nah, iya. Banyak teman-teman saya Islam selesai sholat pergi, sampai saya risih, saya tanya, bro, ente nggak zikir dulu, doa dulu? Ah, males bro. Gak dijawab. Oh gitu. Yang kemarin aja belum dikabulin, saya mau doa lagi. Ini kan suatu yang ya Allah, akbar, masya Allah. Ini yang tidak boleh ada pada kita. Iya. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan kabulkan selama kita tulus dan ikhlas mintanya. Betul. Dan kita yakin Allah akan kabulkan. Jangan kayak puisinya orang Betawi gitu, burung tekukur, burung garuda, dikabulin syukur enggak ya udah gitu. Ya nggak bisa. Kita minta sama Allah, munajat kepada Allah, dan di situ pun kita yakin dan punya keyakinan bahwa Allah akan kabulkan setiap minta kita. Masya Allah. Ingat, Allah itu tidak memberi yang kita minta. Allah itu memberi yang kita butuhkan. Betul.
Jadi kalau kita cuman, ya Allah minta Lamborghini dong, kok nggak dikasih-kasih ya Allah, ternyata dia nggak punya SIM. Percuma. Ya mau ngapain brother? Iya. Nggak bisa ngebut juga, mendingan ya Xenia dulu lah. Kalau nabrak tukang sayur nggak, jadi nggak repot-repot amat benerinnya gitu kan. Masya Allah. Jadi pada saat kita mendekatkan diri pada Allah, inilah kita akan dituntun sama Allah. Masya Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan selama kita dekat pada Allah, Allah yang bantu kita, Allah yang tolong kita, Allah yang mudahkan semuanya. Ya Allah, saya tidak punya, belum ada jodoh. Dekatkan diri pada Allah, Allah kirim jodoh kita. Ya Allah, kenapa rezeki saya seret, pandemi kayak begini, toko saya tutup, pelanggan gak ada. Deketin Allah, Allah yang datengin pelanggan ke kita. Betul. Niatkan apa yang kita kerjakan, yang kita buat ini hanya untuk Allah. Allah yang datangin subscriber. Masya Allah. Bukan kita minta WhatsApp terus tiap hari, woi subscribe ya, nggak mau orang gitu. Nggak mau, biarin Allah yang kirim semuanya. Allah yang kerjain buat kita. Kenapa? Kalau kita manusia yang ngerjain, nggak beres Pak. Tapi kalau Allah yang kerjakan, pasti beres. Iya. Jangan kita andalkan otak kita, otot kita, kekuatan kita, kepintaran kita. Nggak ada apa-apa. Allah semua. Dekatkan diri pada Allah, minta kepada Allah, yakin Allah akan kabulkan. Itulah yang Allah lihat dan itulah saatnya Allah datangkan pertolongan untuk kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin terakhirnya. Iya. Ya, terakhir ya. Jadi saya mau sampaikan gini, teman-teman semua. Islam ini hanya satu, teman-teman. Islam ini tidak 2, tidak 3, 5, 10, tidak. Walaupun di luar sana banyak yang membuat aturan-aturan sendiri dan segala macam, tapi sesungguhnya Islam ini satu. Iya. Islam ini satu tubuh. Jadi kalau kita bertanya mana lebih baik, Muhammadiyah kah? NU kah? Atau PKS, atau P3, atau Banser, atau FPI, mana lebih baik? Kalau ada pertanyaan seperti itu, sama saja kita bertanya, mana lebih baik? Hidung kita, mata, mulut, jantung, Iya. paru-paru, tangan, kaki, Iya. kepala, mana lebih baik? Semuanya baik. Karena satu tubuh, Satu. itu Islam. Contoh, pada saat tangan kita terjepit pintu, terjepit kemudian berdarah, yang paling pertama respon apa? Mulut. Aduh. Sudah mulut merespon, kaki melangkah mencari kotak obat, mata melihat, ngebaca, oh ini obat cacing, oh ini obat ini, oh ini obat buat luka. Terus tangannya satu lagi ngambil Untuk ngobatin. Itu Islam. Masya Allah. Keren. Sayang kalau Islam sekarang nggak bersatu, ente celana cingkrang, aneh sarung NU, nggak bisa kita. Nggak bisa ketemu. Ente kunut, aneh nggak kunut, kita beda. Ente maulid, aneh nggak maulid, kita nggak bisa bareng nih, nggak bisa temenan. Ini salah. Ini salah. Iya. Justru Islam ini satu tubuh, Islam ini satu raga. Tidak ada yang lebih baik ini, lebih baik itu. Kita satu Islam. Iya. Ini harus ditekankan. Kenapa? Islam saat ini mulai terpecah. Iya, betul. Ente Wahabi, ente Salafi, ente Waswaja. Islam Nusantara. Islam Nusantara udah jelas salah itu. Saya bilang, saya tekankan Islam Nusantara salah. Masya Allah. Syiah apalagi. Jadi yang seperti itulah yang harusnya tidak ada. Umat Islam bersatu, umat Islam, karena konsep Islam ini adalah jamaah. Betul. Pada saat jamaah ini rusak, kita udah rusak loh jamaah loh. Betul. Banyak. Selisih jarak, kita aja selisih dikit aja, telapak sama telapak ya, setan masuk. Iya. Apalagi 1,5 meter. Nah, itu dia. Itu setan gerombolannya, teman-teman satu kompleks, wow masuk semua itu sih. Ada lagi yang bilang ya nggak apa-apa kalau setan ikut sholat ya. Ya. Nggak usah sebutkan lah namanya lah ya, si itulah. Iya. Ya, Islam itu tidak seperti itu. Islam itu satu tubuh, saling menguatkan, berjamaah, bersatu. Sudah tidak lagi memandang kecuali mereka yang betul-betul jauh dan keluar dari syariat. Ya, itu harus. Dan itu pun harus didakwahi. bukan kita buang, tapi kita dekati, kita dakwahi.
Karena bukan hanya kepada mu'alaf saja, siapapun. Saya salah, ada orang yang mengingatkan. Kalau ada orang salah, ya mungkin jatah saya untuk mengingatkan dia. Ya kan? Wal asri. Betul-betul kita ini dituntut untuk saling. Watawassaw bil haq. Iya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri watawassaw bis sabri, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan apa yang hak dan mengingatkan dalam kesabaran. Itu yang kita kerjakan sesama muslim, bukan hanya sesama mu'alaf, sesama muslim, sesama saudara-saudara kita lain. Saling mengingatkan, saya salah, jangan mentang-mentang, wah saya udah berjenggot begini, terus yang lain takut nasihatin saya. Enggak, saya terima. Kalau misalnya ada, bahkan beberapa guru-guru saya pernah salah, saya ingatkan, Ustadz, afwan Ustadz, kayak tadi salah deh ini. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Justru itu emang jadi hikmah ya, Masya Allah ya. Karena Islam seperti itu. Nggak sungkan, banyak ustadz yang nggak mau dikasih pertanyaan padahal dia nggak tahu betul, dia menjawab saja. Nggak perlu malu, dia bilang maaf saya tidak tahu. Betul. Maaf ilmu saya belum sampai di sini. Iya. Maaf saya tidak memahami detail yang ini. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain yang lebih memahami. Nggak bisa kita mau ngobatin jantung ke dokter tulang gitu. Ya iyalah. Ada porsinya masing-masing. Iya, ada jatahnya. Oh, ini beliau di sini baik. Oh, beliau di sini sangat memahami. Oh, beliau di sini sangat menguasai. Islam bersatu, Islam tidak saling menjatuhkan. Islam ini ukhuwah, betul-betul berjamaahnya kita tingkatkan. Ibadah kita tingkatkan, karena hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan kirimkan semua kebaikan buat kita. Masya Allah, Masya Allah. Kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita. Kita cari Allah. Saat kita sudah mencari Allah, kita sudah mencari akhirat, maka dunia Allah mudahkan. Bahkan beberapa hadis menyebutkan Allah akan kirimkan dunia ke telapak kakimu dalam keadaan hina. Berarti artinya apa? Gampang sekali dunia. Iya. Gampang sekali selama kita udah minta sama Allah. Apa sih yang nggak Allah kasih? Bangun tidur kita nggak minta oksigen, dikasih sama Allah. Iya. Ya kan? Insya Allah. Kok dijatahin gimana? Iya. Dewa, lo hari ini napas 30 kali aja, pas 31 udah nggak dikasih free. Sungguh banyak ya rahmatullah. Ya insya Allah, mudah-mudahan sih teman-teman mu'alaf bisa terus istiqomah, bisa terus belajar tentang Islam. Tidak hanya mu'alaf, teman-teman yang sudah muslim pun jangan berkecil hati. Betul. Tapi juga tidak boleh berbangga hati. Tetap harus belajar, tetap harus menjaga ukhuwah. Jangan terus membahas soal perbedaan hilafiyah, perbedaan hilafiyah. Nggak habis berarti. Betul. Karena banyak persamaan dibanding perbedaan. Iya. Betul. Kenapa? Kita sama kok, sholatnya sama, bahasa Arab sama, Nabi kita sama. Pertanyaan kita kan 4. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Betul. Kalau jawabannya ini adalah Islam, Allah, Al-Quran, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Allah saudara kita dia. Walaupun masih nyembah pohon, itu kan akidah yang harus kita luruskan nanti. Iya. Bukan kita jauhi dia. Betul. Bukan artinya, ini udah nggak beres nih. Nggak. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan terakhir tadi pesan-pesan buat teman-teman mu'alaf, tetap semangat, istiqomah, ayo belajar. Karena belajar Islam itu kalau dengan keikhlasan seru. Seru ya. Seru, bener. Nggak membosankan. Sudah seru, datangkan pahala membawa kita ke surganya Allah. Masya Allah. Kita punya pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan kita bisa menjelaskan kalau orang bertanya, bukan main pukul aja. Itu yang menjadikan Islam, kita sebagai umat Islam ini adalah umat yang betul-betul mendapatkan akhlak, mendapatkan adab, dan menunjukkan bahwa seperti ini loh Islam yang sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Syukran jazakallah Ustaz nasihatnya, Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Jazakallah. Begitu sahabat Kiai Cerdas, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tadi kita sudah dengar perjalanan hijrahnya seorang Bang Dewa ini, dari kemudian dia beragama Buddha, Hindu ya, maaf, Hindu, kemudian memeluk Islam, dan ketika memeluk Islam, Masya Allah, banyak sekali program-program yang dia lakukan. Salah satunya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allah, itu sangat menginspirasi buat saya pribadi, dan mudah-mudahan juga menginspirasi buat semuanya ya. Insya Allah. Pesan beliau satu, katanya berpegang teguhlah, kalau saya bisa simpulin katanya. Berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, berukhuwah. Kemudian jangan lupa berjamaah, itu penting banget. Karena
kalau nggak berjamaah kita agak sulit ya, Iya. untuk menjalankan Islam sendiri. Dan yang paling terakhir, jangan pindah agama. Nah, jangan itu paling penting banget, jangan pindah agama. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.